Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Faisal, mahasiswa PJJ PAI UIN SSC Cirebon. Saya berada di kelas A40, adapun nomor induk mahasiswa 22811319363. Baik, di sini saya akan menjawab soal dari tugas mata kuliah Sosiologi Pendidikan Agama Islam. Untuk soalnya di sini saya akan menjawab soal nomor 7, yaitu mengenai saat ini banyak anak muda muslim yang belajar agama melalui podcast, TikTok, atau YouTube dibandingkan pendidikan formal. Nah, bagaimana hal ini menantang fungsi lembaga pendidikan Islam formal sebagai industri sosiologi keagamaan. Nah, kalau menurut saya, tren anak muda yang lebih memilih belajar agama lewat podcast, TikTok, atau YouTube memang jadi tantangan serius ya bagi lembaga pendidikan Islam formal. Di era serba digital ini akses terhadap ilmu agama jauh lebih mudah. Tapi di saat yang sama juga semakin liar gitu kan. Siapapun bisa bicara soal agama, bahkan tanpa latar belakang keilmuan yang jelas. Ini tentu bikin lembaga pendidikan formal harus lebih sigap, bukan cuma mempertahankan eksistensi, tapi juga harus bisa merespon perubahan cara belajar generasi muda. Kemudian fungsi lembaga pendidikan Islam sebagai institusi sosialisasi keagamaan jadi terasa terpinggirkan ya. Dulu lembaga formal seperti pesantren atau madrasah adalah satu-satunya rujukan utama dalam memahami agama. Nah, sekarang anak-anak muda justru lebih percaya dengan video pendek berdurasi 1 menit atau podcast ya, yang disampaikan dengan bahasa santai. Mereka lebih tertarik pada gaya penyampaian yang ringan dan menghibur ketimbang sistem pembelajaran klasikal yang padat, formal, dan seringkali terasa berjarak ya, seperti itu. Hal ini membuat lembaga pendidikan Islam ditantang ya, untuk membuka mata dan telinga. Bukan berarti harus mengikuti tren semata, tapi ya perlu mereformasi cara mengajar dan menyampaikan nilai-nilai agama. Ya. Jadi perlu ada pendekatan yang baru, ya, itu seperti lebih komunikatif, ya, visual, dan dialog agar peran lembaga pendidikan Islam tetap relevan dan tidak ditinggalkan oleh generasi muda. Ya. Jadi tidak harus kaku ya seperti zaman dulu ya, tidak. Tapi ya sekarang memang dituntut untuk bisa mengikuti perkembangan zaman. Ya mungkin nanti ditambahkan video-video atau mungkin ada roleplay dan segala macam, itu harus disesuaikan. Ya. Jadi menurut saya ini bukan soal siapa yang lebih benar atau siapa yang lebih viral, tapi ke soal bagaimana lembaga pendidikan Islam itu mampu menggabungkan kekuatan tradisi dengan inovasi zaman. Intinya ada inovasi lah seperti itu. Kalau tidak, mereka bisa kehilangan fungsi vitalnya sebagai pembentuk karakter keislaman yang utuh dan mendalam ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Insya Allah itu sedikit pendapat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.